setelah terang, maknanya setelah dia berilmu tentang apa? Yakni tentang petunjuk. Ternyata setelah dia mengetahui, telah dia berilmu tentang huda ini, petunjuk ini yang di Islam, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, lebih memilih untuk mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. Akhirnya nuwallihi, kami akan palingkan dia, ma tawalla, kemana dia mau berpaling, wa nuslihi jahannam, dan tempat kembalinya tentunya adalah jahannam. Dan jahannam itu wasaat masira, tempat kembali yang paling jelek. Ini di surat An-Nisa 115. Dan kemudian dijelaskan untuk lebih mengerucutkan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan mereka orang-orang yang terdahulu, as-sabiqunal awwalun adalah muhajir dan ansar, dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar, kemudian orang yang mengikutinya. Inilah orang yang akan masuk surga, muhajirin, ansar, dan orang yang mengikuti dengan baik. Kalau mengikutinya tidak dengan baik, boleh jadi imma dia tidak akan masuk, atau dia masuk namun dia begitu lama harus berada di neraka, wal'iyadu billah. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ayat ini sebenarnya asalnya adalah seruan kepada orang-orang munafik. Ini diseru, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Yani apabila dikatakan kepada mereka, lahumnya kepada orang-orang munafik, yakni agar beriman sebagaimana manusia beriman, maksudnya sahabat, sebagaimana para pengikut Nabi, para sahabat beriman. Apa jawaban orang munafik? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Mereka mengatakan, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh? Subhanallah, kejam orang munafik. Para sahabat dibilangnya sebagai sufaha, orang yang akalnya nggak lengkap, atau orang yang bodoh. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Namun Allah Subhanahu wa taala bela para sahabat, ingat bahwasanya mereka sesungguhnya lah yang sufaha. Siapa ini? Para munafikin. Mereka lah sebenarnya yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena mereka menipu diri sendiri, seolah-olah dia menipu orang-orang yang beriman, padahal sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, atau yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah nabinya diberitahu. Hanya Nabi, Masya Allah, orang yang sangat rahim, berkali-kali bukan sekali. Apa yang mereka lakukan jelas-jelas akan mencelakai Nabi. Tapi saat sebagian sahabat mengatakan eksekusi sajalah, penggal aja lehernya, Rasulullah mengatakan jangan, karena orang-orang kafir akan mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh temannya sendiri. Rahim luar biasa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun dasar kafir dengan menampakkan keislaman, bukan kemudian mereka benar bertobat, karena hal ini sudah ada sejak perang Uhud sampai nanti terjadinya peperangan Tabuk. Udah berapa lama itu? Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah di bulan Syawal, sampai di peperangan Tabuk di tahun 9. Dan kejadian itu bukan per tahun, per sesi. Setiap kali akan ada peperangan, biasanya mereka ikut, tapi bukan ikut untuk berperang, ikut untuk mencari peluang kapan dia mendapatkan ruang untuk memecah belah kaum muslimin. Tapi sampai terakhir dalam peperangan Tabuk, yang peperangan di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak seperti biasanya, peperangan yang menggalang para sahabat untuk berinfak. Sampai-sampai Utsman bin Affan dia menginfakkan
700 atau 700 sekian ratus ekor unta beserta bawaannya serta kuda yang digunakan untuk perang, dan sekian banyak Abu Bakar, Umar dan lain-lainnya. Karena situasi ketika itu panas, ternyata mereka ini sebagian datang mengadu, sebagian masih ikut. Mereka mengatakan seperti Ja'ad bin Qais. Apa kata Ja'ad bin Qais? Ja'ad bin Qais ini yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, yang Rasulullah mengatakan seluruh kalian adalah ahlul jannah kecuali satu orang yang bersembunyi di balik unta merah. Setelah cek, oh ternyata Ja'ad bin Qais. Inilah yang datang pada saat peperangan Tabuk dan mengatakan, ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang yang gampang terfitnah dengan wanita. Sementara daerah, kawasan, negara yang akan dituju adalah negeri yang wanitanya cantik-cantik. Sehingga aku khawatir kalau saya pergi nanti saya akan terfitnah. Halus diplomasinya. Begitulah mereka. Diplomasinya luar biasa, seolah-olah ingin terbebas, ingin menjaga diri. Padahal dalam hatinya sebenarnya memang dia tidak akan pergi untuk jihad pada peperangan itu. Ada kurang lebih sekitar 82 orang yang pada saat Rasulullah pulang mereka datang. Dia mengatakan, karena orang munafik itu panggil Rasulullah enggak Rasulullah, dia panggil Muhammad, kurang ajar. Ya Muhammad, beri aku uzur, aku ini begini, sebutkanlah yang istrinya begini, yang ada kebunnya begini, dan seterusnya. 82 orang. Namun di perjalanan ada juga orang-orang yang memang ada sekelompok kurang lebih 40 orang yang sengaja ingin mencelakai Nabi. Yang itulah kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Hudzaifah untuk mengintip, ingat siapa dia, dari mana dia, detail. Itulah sehingga Hudzaifah dikenal dengan Sirur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini pada dasarnya adalah kepada mereka, namun ini kembali kepada setiap orang yang memiliki sifat-sifat sebagaimana mereka, karena ayat ini berlaku kepada keumuman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sepertinya sudah masuk waktu Isya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.